Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 287. Begitu dia masuk, lelaki tua itu langsung terpana. Ini. Apakah ini ruang aslimu? Galaksi kosmik, keterlaluan, keterlaluan. Sungguh terlalu. Pria tua itu terheran-heran. Asal-usul ilusi, kamu benar-benar menyadari asal-usul ilusi? Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat bintang asal-usul ilusi menyala. Dev secara singkat menjelaskan kepada lelaki tua itu bagaimana dia menyadari asal-mula ilusi. Jenius, kamu seorang jenius sejati, tetapi asal-muasal ilusimu belum sempurna, dan aku akan membuatnya sempurna untukmu ketika saatnya tiba. Kata lelaki tua itu perlahan. Terima kasih, senior. Dev sangat berterima kasih di dalam hatinya. Segera, tubuh Dev berangsur-angsur lepas kendali, dan seluruh tubuhnya dikendalikan oleh lelaki tua itu, sementara Dev sendiri hanya meninggalkan sedikit pemikiran dan dapat berbicara, dan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Berjalan keluar dari aula utama, semua orang melihat Dev keluar, tetapi mereka tidak dapat melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno, jadi mereka semua sedikit cemas. Tuan Chen, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana dengan aki-aki itu? Yulian bertanya pada Dev. Mengapa kamu keluar sendiri? Apakah leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno melarikan diri? Sun tua itu juga bergegas maju dan bertanya. Hanya Charson yang sedikit mengernyit, dia menemukan bahwa napas Dev telah berubah. Omong kosong, bagaimana bisa aku melarikan diri? Tiba-tiba Dev menegur Sun tua itu. Suara ini mengejutkan Sun tua, dan buru-buru mundur. Bagaimana situasinya? Sun tua itu bertanya dengan kaget. Tubuh Dev menyatu dengan sisa jiwa leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Pada saat ini, Charson berbicara. Menyatu? Semua orang memandang Dev dengan kaget, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Kamu tahu, orang biasa tidak akan berani melakukan ini. Jika saatnya tiba, Dev akan menghilang selamanya. Orang kecil ini memiliki penglihatan. Dev memandang Charson dan memujinya. Mendengar ini, wajah Charson penuh rasa malu. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Dev dikendalikan oleh nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno, dia berkata bahwa dia masih muda. Charson juga tidak enak badan. Sekarang kalian keluarkan semua sumber daya milikmu, aku perlu mengisi kembali kekuatanku. Kalau tidak, jika kita segera mulai bertarung, kekuatan yang tersisa di tubuh ini mungkin tidak cukup untukku. Kata Dev kepada semua orang. Dev telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan. Sekarang jika ada pertempuran, tidak ada dukungan dari berbagai kekuatan. Tubuh Dev kuat, dan dia pasti akan kalah. Tapi semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang mau mengeluarkan sumber daya. Seperti kata pepatah, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Mereka telah memperoleh sumber daya ini dengan semua upaya mereka, dan sekarang mereka diminta untuk mengeluarkannya, dan jelas tidak ada yang mau. Sekelompok pria serakah, kalian pantas mati di sini. Aku tidak peduli. Lebih baik kalian semua mati bersama dengan sumber daya kalian sendiri. Orang tua itu mendengus dingin. Pada saat ini, Dev buru-buru mengendalikan tubuhnya dan berkata, semuanya, untuk bisa menyelamatkan hidup, itu adalah hal yang paling penting sekarang. Saya bahkan menyumbangkan tubuh saya sendiri. Apakah Anda masih peduli dengan sumber daya itu? Jika kalian terjebak di sini, kalian semua menunggu untuk mati. Dev juga sedikit marah, dia jelas berusaha menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bahkan tidak ingin mengeluarkan sumber daya mereka. Aku keluarkan semua sumber daya. Yulian berbicara lebih dulu. Aku juga. Aku akan mengeluarkannya juga. Semua orang di keluarga Gao kami menyumbangkan sumber daya kami. Tiba-tiba, banyak orang membuka tas penyimpanan mereka dan mengeluarkan semua jenis pil binatang dan batu roh. Melihat ini, yang lain tidak ragu lagi, dan mengeluarkan sumber daya di tangan mereka satu persatu. Segera, banyak pil binatang dan batu roh ditumpuk di pintu masuk aula utama, termasuk beberapa ramuan peri. Momen hidup dan mati telah tiba, tidak ada yang berani menyembunyikannya, yang terpenting adalah tetap hidup. Melihat berbagai sumber di depan saya. Dev duduk bersila, sedikit memejamkan mata, dan kemudian semua sumber daya ini digantung di sekitar tubuh Dev.
bang, bang, bang. Dalam sekejap, semua batu roh pil binatang ini meledak, dan aura tebal berkumpul bersama, membentuk cairan. Seni konsentrasi hati diaktifkan, dan satu demi satu cairan spiritual berkumpul menjadi tetesan, terus mengalir ke tubuh Dev. Melihat kecepatan latihan dan penyerapan Dev, semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan puncak peringkat ke-9 dari alam komposit tidak memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual seperti ini. Jika ini terus berlanjut, tubuh mereka mungkin tidak dapat menahannya, dan akan meledak dan mati. Tapi tubuh Dev tidak menunjukkan kelainan apapun, tumpukan sumber daya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dev diam-diam mengamati tubuhnya, meskipun dia memanggil hak untuk mengontrol, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dan di ruang asli, sumber ilusi menjadi lebih sempurna di bawah bimbingan lelaki tua itu. Bisakah tubuh Tuan Chen menanggungnya setelah menyerap begitu banyak energi spiritual? Wajah Yulian penuh dengan ketidakpercayaan. Memang, tubuh saudara Chen tidak meledak setelah begitu banyak energi spiritual yang tiba-tiba mengalir masuk. Tampaknya tubuhnya sangat kuat. Sun Tua juga sangat terkejut. Semua orang mengira lelaki tua itu akan mengendalikan tubuh Dev dan menyerap aura ini sedikit demi sedikit. Tapi saya tidak menduga bahwa Dev menggunakan metode ekstrim seperti itu. Charson juga sangat terkejut saat ini, bahkan dia tidak bisa memurnikan begitu banyak aura dalam waktu sesingkat itu. Sementara Dev menyerap banyak energi spiritual, iblis tua di altar sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Senior, apakah kamu sudah menemukan keberadaan orang-orang itu? Jinsa buru-buru bertanya ketika iblis tua itu membuka matanya. Mereka kehilangan Dev dan yang lainnya pada awalnya, dan mereka mencari lagi, namun tidak dapat menemukan mereka, jadi mereka hanya bisa kembali ke iblis tua ini untuk meminta bantuan. Tapi iblis tua itu bahkan tidak menyadari keberadaan Dev. Dia tahu bahwa Dev dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri, dan alasan mengapa dia tidak dapat merasakan keberadaan Dev dan yang lainnya adalah karena Dev dan yang lainnya telah pergi ke dunia ilusi saudaranya. Tapi sekarang, dia merasakan aura Dev dan lainnya. Tapi selain Dev dan lainnya, dia bahkan merasakan aura saudaranya sendiri. Saya tidak ingat sudah berapa tahun, dia tidak merasakan napas yang akrab ini lagi. Tapi sekarang, kakak laki-lakinya meninggalkan dunianya sendiri dan datang ke tempat di mana dua dunia mereka menyatu. Aku sudah menemukan mereka, mereka ada di aula utama di awal. Kata iblis tua itu perlahan. Ketika Jinsa mendengar ini, dia langsung mengangguk, dan memimpin yang lainnya langsung ke aula. Pada saat ini, di atas aula utama, kehampaan yang redup mulai bergetar hebat. Charson dan rekan-rekan biksu merasakan aura yang kuat mendekat terus-menerus. Dan Dev masih menyerap dengan mata tertutup saat ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. 5 elemen iblis surgawi ada di sini, kita harus memblokir orang-orang ini, jika tidak, penyerapan Dev akan terganggu, dan itu akan merepotkan. Kata Charson dengan keras. Dia tahu bahwa melindungi Dev saat ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Jika Dev melakukan kesalahan, tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Terlebih lagi, dia bertarung dengan 5 elemen iblis surgawi untuk membalas dendam dengan membunuh putranya. Segera, 5 sosok muncul, tergantung di udara, memandang Dev dan kelompok biksu yang berduka. Jinsa saat ini sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Mereka semua adalah mangsa, dan mereka berlima adalah pemburu. Jika kamu tidak menerima kematian dengan patuh, tunggu apa lagi? Jika kamu bunuh diri, kamu bisa merasa lebih baik. Tetapi jika kami 5 bersaudara yang melakukannya, kamu akan sangat sengsara. Jinsa memandang ke arah kerumunan dan mendengus dengan dingin. Banyak bacot, ayo lakukan saja. Charson mencabut pedang panjangnya dalam sekejap, melompat dan bertarung dengan Jinsa. Yulian, Sun Tua dan yang lainnya, semua biksu pergi keluar dan bergegas menuju 5 elemen iblis surgawi. Setiap orang mengerahkan kekuatan terbesar mereka, dan masing-masing putus asa. Dev adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Dev diganggu. Tapi tanpa bergabungnya Dev, mereka sama sekali bukan tandingan 5 elemen iblis surgawi. Korban biksu segera dimulai. Meskipun mereka tahu mereka tak berdaya, tapi tidak ada yang mundur. Sekarang mereka hanya bisa menunda waktu Dev, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka semua sudah mati, dan masih ada secercah harapan jika mereka mencoba yang terbaik. Kamu sampah, kamu bekerja sangat keras.
Teriak Wosa dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa para biksu ini jelas tak terkalahkan, dan mereka sangat putus asa, itu membuatnya marah. Perkelahian masih terjadi, tapi Dev masih duduk di samping, tidak bergerak, bahkan tidak membuka matanya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Beberapa biksu telah terbunuh oleh tangan beracun, dan yang lainnya juga terluka. Charson bertarung melawan Jinsa, berjuang untuk mendukung. Yulian dan Sun Tua juga terluka, sangat sulit untuk bertarung lagi. Tidak banyak anggota keluarga Gao yang dibawa oleh Gilbert tersisa. Tuan Chen, cepat bangun, cepat bangun. Teriak Yulian. Jika Dev tidak bangun, mereka mungkin akan segera mati. Blaar. Saat Yulian selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Dev membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Gelombang kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tubuh Dev. Berpusat pada Dev, kekuatan ini melonjak ke segala arah. Melihat Dev bangun, Yulian dan yang lainnya langsung sangat gembira. Hore! Tapi wajah 5 elemen iblis surgawi berubah jelek, dan dia langsung terpesona oleh kekuatan yang kuat itu. 5 elemen iblis surgawi dan yang lainnya pucat saat ini, dan mata mereka penuh kejutan. Kekuatan yang keluar dari nafas ini saja membuat mereka terbang mundur dalam 5 detik, kekuatannya bisa dibayangkan. Sungguh kekuatan yang kuat, apa yang dilakukan orang ini? Mata Wosa penuh dengan kengerian. Bagaimana bisa seorang biksu kelas 4 di alam komposit meledak dengan aura seperti itu? Mereka masih tidak tahu bahwa tubuh Dev telah bergabung dengan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Kalian 5 bocah bodoh, sebagai biksu, tetapi kalian membantu kejahatan dan membantu iblis dengan sepenuh hati, kalian pantas mati. Dev perlahan berdiri, tubuhnya perlahan melayang di udara, dan berkata sambil menatap Jinsa dan yang lainnya. Beberapa orang memandang Dev dan mendengar nada suara Dev, semuanya tercengang. Nak, jangan main-main di sini, aku. Jinsa berteriak pada Dev dengan tidak senang. Pelak. Tapi Jinsa belum selesai berbicara, Dev melambaikan telapak tangannya di udara. Jinsa langsung ditampar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Kali ini, anggota lain dari 5 elemen iblis surgawi langsung terpana. Ini benar-benar keterlaluan. Dan yang lainnya juga terluka. Biksu agung dari tingkat ke-9 alam komposit diterbangkan oleh tamparan biksu tingkat ke-4 dari alam komposit, dan itu masih merupakan tamparan di udara. Bagaimana bisa? Berani tidak menghormati orang tua ini, aku akan membunuh kalian semua, lalu pergi mencari bajingan itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. 5 elemen iblis surgawi merasakan paksaan seperti gunung, membuat mereka terengah-engah sesaat. Melihat 5 elemen iblis surgawi akan mati di bawah tekanan besar ini. Suara suram dan menusuk datang. Saudaraku, apakah kamu masih suka menggertak junior? Kekosongan mulai bergetar, dan pusaran gelap terbentuk, dan iblis tua perlahan muncul dari pusaran. Segera setelah iblis tua itu muncul, paksaan besar itu menghilang begitu saja. Saudaraku, sudah lama sekali. Iblis tua itu sedikit tersenyum. 5 elemen iblis surgawi melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak mengerti, mengapa iblis tua ini memanggil Dev sebagai saudara. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat. Setelah ribuan tahun, kamu masih terobsesi dengan obsesimu. Kamu ingin memulihkan tubuh fisikmu, dan terus melakukan kejahatan? Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Suara leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno datang dari mulut Dev. Mendengarkan suara dari mulut Dev, 5 elemen iblis surgawi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, aku tidak menyangka kamu berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Meskipun anak ini memintamu untuk memadukan tubuhmu, bagaimanapun juga tubuh ini adalah sampah. Bahkan jika itu adalah fusi, itu bukan lawanku. Hari ini aku benar-benar akan membuatmu menghilang, dan bagaimanapun juga klan pemurnian tubuh kuno akan menghormatiku. Iblis tua itu tertawa keras, dan kemudian kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, iblis tua itu melompat dan langsung menuju Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya juga membumbung tinggi ke langit, dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, berbagai gerakan bertabrakan, dan akibatnya ada bekas amukan di mana-mana. Meski keduanya hanya memiliki jiwa yang tersisa,
Kerusakan akibat pertarungan tersebut tidak sebanding dengan biksu biasa. Saya melihat bahwa seluruh aula mulai runtuh, dan nafas yang sangat kencang membuat semua orang ternganga. Melihat situasi ini, semua orang mati-matian mundur. Buntut seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh kultivasi mereka saat ini. Bahkan jika dia ingin menghancurkan semua orang, itu seperti menghancurkan seekor semut. Semua orang mengelak ke kejauhan, menyaksikan pertempuran antara dua biksu tingkat dewa. Banyak orang mungkin tidak pernah melihat pertempuran semacam ini seumur hidup mereka. Saudaraku, tubuh yang kamu pilih memang bagus, tapi sayang kekuatanmu terlalu lemah. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka jangan salahkan aku karena tidak ingin bermain denganmu. Iblis tua itu mencibir sepanjang pertarungan. Dev sedikit mengernyit. Untuk waktu yang lama, iblis tua itu telah mengasah dirinya sendiri, dan kekuatan iblis tua itu lebih kuat dari awal. Pada saat ini, Dev jelas sedang berjuang. Anda harus tahu bahwa leluhur klan pemurnian tubuh kuno telah tinggal di dunia ilusinya sendiri, jarang diganggu oleh orang lain, dan tidak pernah berpikir untuk memulihkan tubuh fisiknya. Dia hanya menunggu waktu datang perlahan, dan seluruh jiwa yang tersisa runtuh dan menghilang bersama dengan tempat ini. Itulah yang terjadi, sekarang ketika bertarung satu sama lain, kekuatannya bahkan lebih buruk daripada adik laki-lakinya. Untungnya, tubuh fisik Dev cukup kuat. Jika nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno masih berada di tubuh sisa jiwa, mereka pasti sudah lama musnah. Tapi sekarang Dev belum menggunakan cambuk ajaib, ini adalah kartu hall miliknya. Selama kamu menarik cambuk ajaib, kamu bisa langsung menekan lawan. Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk menggunakan cambuk ajaib, lagi pula iblis tua ini tidak bodoh, dia selalu waspada. Hanya ketika iblis tua mengendurkan kewaspadaannya dan berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah, cambuk ajaib keluar, dan dia akan bisa mengejutkannya. Omong-omong, Dev hanya menunggu kesempatan. Kakak, ini sangat membosankan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah iblis tua selesai berbicara, kabut hitam di sekitar tubuhnya terus bergulir. Untaian kabut hitam langsung mengembun menjadi bilah pendek yang tajam, dan dengan lambaian jari iblis tua, ribuan bilah pendek mengarah ke Dev seperti tetesan hujan. Melihat ini, Dev tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan ke sekeliling, dan cahaya keemasan dengan cepat membentuk penghalang. Bilah pendek itu semuanya diblokir oleh penghalang. Iblis tua itu tidak marah sama sekali, sebaliknya dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih kamu miliki." Setelah selesai berbicara, iblis tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam melonjak, dan untaian kabut hitam berubah menjadi bentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster meraung, dan langsung menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan di tubuhnya langsung berubah menjadi ribuan pedang panjang emas, menusuk monster-monster itu dengan padat. Pedang emas panjang menembus monster-monster itu, dan monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Namun, masih ada beberapa monster yang menerobos pertahanan ribuan pedang panjang emas, meraung dan bergegas menuju Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api meledak dalam sekejap, membentuk dinding api, yang langsung menguapkan monster-monster yang menyerbu. Hah? Nyala api ras iblis? Iblis tua itu sedikit mengernyit, matanya penuh kejutan. Dia hanya merasakan nafas api klan iblis dari formasi api Dev. Meskipun dia tidak berlatih seni iblis api, dia masih bisa merasakan nafas iblis di dalam api. Kamu sudah sangat idealis sepanjang hari, tetapi pada akhirnya, kamu menemukan tubuh iblis, bukankah kamu paling membenci kultivator iblis? Lalu kenapa kamu masih menyatu dengan tubuh kultivator iblis ini? Iblis tua mendengus dingin dan berkata, "Kamu cuma bisa kentut dengan luar biasa. Tubuh tuan muda ini memiliki aura dari 3 ras, manusia, monster dan iblis. Kamu memiliki rambut panjang tetapi pengetahuan pendek," kata Dev dengan senyum mencela. Jelas, kalimat ini dikeluarkan oleh Dev. Meskipun sinar kesadaran Dev tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia dapat mengendalikan ucapannya. "Bocah bau, kamu masih memiliki sedikit kesadaran ilahi. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih cepat." Setelah iblis tua itu selesai berbicara, tangannya tiba-tiba tersegel, dan segera kulitnya menjadi hitam, dan di sekitarnya kabut warna terus mengembun bersama.
Hanya dalam beberapa napas, seekor binatang yang sangat besar dan sangat ganas muncul. Iblis tua itu berdiri di atas binatang raksasa itu, menatap Dev dengan dingin. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menghisapnya. Kekuatan isap yang sangat besar langsung menuju Dev. Mata Dev terpaku, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan kekuatan hisap yang begitu besar, bahkan banyak kultivator di kejauhan, semuanya menggunakan keterampilan mereka untuk bertahan. Mau melarikan diri? Iblis tua itu mencibir. Kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangan iblis tua itu, dan kemudian kabut hitam ini berubah menjadi jaring besar, menyelimuti Dev dari bawah ke atas. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit bingung dan bingung untuk sementara waktu. Senior, cepat menuju binatang raksasa itu. Dev mengingatkan leluhur klan pelatihan tubuh kuno dengan keras. Mungkin dia telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu, leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno kurang percaya diri di dalam hatinya, jadi ketika dia menghadapi situasi ini, dia sedikit bingung untuk sementara waktu. Dev tidak memiliki cara untuk mengendalikan tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengingatkan lelaki tua itu dengan sinar kesadaran spiritual. Orang tua itu bereaksi, tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju binatang itu. Cukup berani. Aku tidak berharap kakakku cukup berani bergegas, apakah kamu begitu percaya diri? Melihat ini, iblis tua itu mengoceh beberapa kali dan berkata, apakah menurutmu binatang raksasaku dibuat berdasarkan ilusi, jadi kamu tidak perlu takut? Sayangnya, Anda salah. Binatang raksasa ini ditakdirkan untuk melahap semua tulang Anda. Wow! Pada saat ini, sebuah lidah tiba-tiba keluar dari mulut binatang raksasa yang terbuka, secepat kilat, membungkus Dev sekaligus, dan kemudian membawa Dev ke mulutnya. Dev jatuh ke mulut binatang raksasa itu, dan kemudian binatang raksasa itu mulai mengunyah dengan keras, seolah ingin mencabik-cabik Dev. Tuan Chen. Kakak Chen, Yulian, Sun Tua dan yang lainnya di kejauhan semuanya gugup. Sementara Jinsa menunjukkan senyuman, dan matanya penuh dengan godaan. Krek-krek. Binatang raksasa itu terus mengunyah, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Nak, lebih baik aku memberimu kendali atas tubuhmu, kultivasiku juga bisa untuk kamu gunakan. Selama ini jarang biasa. Aku terlalu banyak kehilangan semangat juang. Kata lelaki tua itu perlahan. Sekarang keduanya telah bergabung, lelaki tua itu dapat memberikan segalanya kepada Dev hanya dengan satu pikiran. Alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk mengendalikannya di awal adalah karena dia lebih baik dari Dev dalam hal pengalaman dan pengalaman bertarung. Tapi setelah adegan tadi, jika Dev tidak mengingatkannya, dia mungkin kehilangan kesempatan saat ragu-ragu. Orang tua itu sekarang mengerti bahwa mungkin hanya Dev sendiri yang dapat mengeluarkan avatar naga emasnya secara ekstrim. Senior, aku. Dev tidak menyangka lelaki tua itu akan menyerahkan kendali pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum Dev dapat mengatakan apapun, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, binatang raksasa itu masih mengunyah, tetapi tidak ada cara untuk mencabik-cabik Dev. Yang paling dibanggakan oleh Dev adalah tubuh mesum ini. Tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, bahkan tanpa restu dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya sedikit orang yang dapat melukai tubuh fisiknya. Justru karena kepercayaannya pada tubuh fisiknya, Dev membiarkan lelaki tua itu menyerang binatang raksasa itu. Tetapi meskipun lelaki tua itu bergabung dengan Dev, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Saya melihat seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mulut binatang raksasa itu, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Hoau! Tiba-tiba, binatang raksasa itu meraung, dan kemudian, giginya langsung hancur. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan gigi binatang raksasa ini tidak tahan sama sekali. Tinju cahaya suci. Teriak Dev keras, menusuk rahang atas binatang raksasa itu dengan satu pukulan, dan langsung terbang keluar. Saat ini, Dev tergantung di udara, ditutupi baju besi emas, seperti dewa perang. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki keterampilan perlindungan tubuh. Melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, iblis tua itu mengerutkan kening. Aku memiliki banyak keterampilan, kamu akan melihatnya satu persatu. Dev bergegas menuju iblis tua itu.
Iblis tua itu tersenyum dingin, dia mengangkat tangannya, dan binatang raksasa itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi, dan kemudian dia juga bergegas menuju Dev. Saudaraku, apakah kamu cukup bodoh untuk berani bertarung denganku? Mungkin aku tidak sebaik kamu dalam hal ilusi, tetapi jika kamu ingin berhadapan langsung denganku, dan kamu harus bersungguh-sungguh. Kata iblis tua sambil mencibir. Tinju cahaya suci. Dev berteriak rendah, tinjunya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tinju Dev terbagi menjadi ribuan bayangan, menyapu dunia. Itu seperti ribuan bintang yang berkelap-kelip, langsung menerangi segala arah dan menghilangkan kabut hitam. Iblis tua itu mencibir, dan kabut hitam di sekelilingnya berputar dan berubah menjadi tubuh dirinya yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sosok menghancurkan bekas kepalan tangan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh tinju cahaya suci menghilangkan satu persatu, dan seluruh dunia sekali lagi diselimuti kabut hitam. Desir. Sosok Dev juga menghilang saat ini. Tapi mata iblis tua itu terpaku, dan dia tiba-tiba menoleh seolah merasakan sesuatu. Kemudian sebuah telapak tangan meledak, membawa udara hitam yang mengerikan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Tapi izinkan aku memberitahumu, ilusimu tidak berguna bagiku. Mata iblis tua itu penuh dengan penghinaan. Orang tua, jangan panggil aku saudaramu, kedengaran sangat menjijikkan bagiku. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Tapi izinkan aku memberitahumu, ilusimu tidak berguna bagiku. Suara Dev terdengar dari segala arah. Iblis tua itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Nak, kamu tidak perlu sombong. Aku pernah jatuh ke dalam ilusimu sekali, tapi aku tidak akan jatuh ke dalamnya lagi." Di atas kehampaan, sosok Dev hanya muncul, tinjunya. Tapi saat dia bersentuhan dengan iblis tua itu, dia menampar dadanya. Dev menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia tidak menyangka penilaian iblis tua itu begitu akurat. Udara hitam meledak, seperti petir, dan gelombang udara melonjak dengan liar. Dev mengeluarkan dengusan teredam, dan jatuh seperti meteorit, menghantam aula. Di bawah kekuatan tumbukan yang sangat besar, tanah langsung runtuh. Aula dengan radius 100 meter hancur total, dan asap memenuhi langit. Dengan keterampilan kecil ini, kamu berani meneriakiku? Iblis tua itu mendengus dingin. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan ilusi, karena telapak tangan yang mengenai Dev tadi memiliki rasa substansi yang kuat. Jika itu ilusi, itu hanya hantu, dan telapak tangan ini akan menjadi pukulan kosong. Tuan Chen, Julian, Gilbert dan yang lainnya berteriak kaget saat melihat Dev terkena telapak tangan dan jatuh jauh ke tanah. Sun Tua, Carson dan yang lainnya juga terlihat kaget saat ini, diam-diam mencoba sesuatu untuk sebuah keberuntungan, siap untuk mengerahkan kekuatan kapan saja. Jika Dev kalah dari iblis tua ini, maka mereka tidak punya pilihan selain bekerja dengan keras. Jika Anda mencoba yang terbaik, Anda bisa mati lebih bangga. Jika Anda tertangkap, itu akan menjadi siksaan yang tak ada habisnya. Dan iblis tua itu memandang dengan dingin ke arah asap dan debu yang berterbangan di bawah, dengan seringai di wajahnya. Tepat ketika iblis tua hendak turun untuk menyelidiki, sosok Dev tiba-tiba terbang lagi dari asap dan debu di langit, dan membombardirnya dengan pukulan lagi. Tinju cahaya suci. Cahaya keemasan muncul lagi, menerangi seluruh kekosongan. Melihat Dev baik-baik saja, semua orang terkejut. Julian, Gilbert dan yang lainnya terlihat bahagia. Sungguh tangguh, tubuh fisik yang kuat. Carson tidak bisa menahan kekagumannya. Melihat Dev belum mati, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tangannya langsung membentuk segel, dan kabut hitam terisi lagi. Dev melompat dengan cepat, dan meninju dia. Sangat dekat dengan tubuh iblis tua itu. Kali ini, iblis tua itu menerima pukulan Dev dengan keras, tetapi dia mengirim Dev terbang dengan telapak tangannya lagi, dan tubuh Dev jatuh jauh ke tanah lagi. Dengan kekuatan kecil ini, apa perbedaan antara menggelitik dan mengelus? Iblis tua itu menyeringai. Alasan mengapa dia berani menerima pukulan Dev adalah karena dia memandang rendah kekuatan Dev saat ini. Tubuh iblis tua itu dipenuhi kabut hitam, dan kabut hitam ini juga bisa dijadikan sebagai pertahanan untuk melindunginya.
Pukulan Dev mengenai iblis tua itu, sebagian besar kekuatannya diimbangi oleh kabut hitam, dan tidak ada cara untuk menyakiti iblis tua itu sama sekali. Yulian dan yang lainnya berdiri di kejauhan, hanya untuk melihat Dev terhempas lagi dan terhempas jauh ke tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi gugup. Yang lainnya sama-sama berat hati. Mungkinkah mereka yang telah memberikan segalanya, tapi masih sulit mengubah nasib kematian? Suasana pesimis menyebar di antara banyak biksu. Seluruh istana telah lama menjadi puing-puing. Dev bergegas keluar dari tanah lagi, tubuhnya tetap dalam keadaan semula, seolah-olah kedua telapak tangan itu tidak bisa melukai Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat adegan ini, semua orang terkejut lagi. Dev ditampar keras 2 kali oleh iblis tua, bahkan jika dia selamat, dia seharusnya terluka parah. Tapi Dev saat ini seperti orang di luar normal. Tubuh emas yang sangat kuat di tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya penuh keganasan, tanpa rasa takut. Melihat Dev di depannya, bahkan iblis tua itu tidak bisa menahan cemberut. Dia juga tidak menyangka Dev akan hidup dan sehat setelah menerima 2 telapak tangan darinya, ini terlalu keterlaluan. Orang tua, ayo lanjutkan, sepertinya kekuatanmu tidak terlalu bagus. Dev memprovokasi iblis tua itu, dan iblis tua itu menjadi marah setengah mati. 5 elemen iblis surgawi dan yang lainnya tidak jauh juga dalam keadaan linglung saat ini. Bahkan jika leluhur klan pelatihan tubuh kuno bergabung dengan Dev, tubuh ini adalah milik Dev. Setelah 2 serangan telapak tangan berturut-turut, tidak ada bekas luka di tubuh itu, bukankah ini terlalu mesum? Aku akan membunuhmu. Iblis tua itu meraung dengan marah. Kali ini iblis tua mengambil inisiatif untuk menyerang, lalu dengan cepat mengulurkan tangan, meraih kekosongan, dan segera mencengkram leher Dev. Melihat Dev bisa ditangkap, iblis tua itu menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Nak, kau membuatku gila. Aku akan melihat betapa gilanya kamu kali ini. Wajah iblis tua itu penuh dengan keganasan. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher Dev berderit, dan terdengar suara patah. Kakak, aku tidak ingin berbicara dengan anak ini. Kamu keluar untuk menemuiku untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Teriak iblis tua pada patriar pemurnian tubuh kuno yang ada di tubuh Dev. Sekarang aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan, dan kalian semua akan menghilang di dunia ini dengan instan. Bajingan, kurasa aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mata Dev tiba-tiba bergerak, dan kemudian napas yang berbeda keluar, dan suara lelaki tua itu perlahan keluar dari mulut Dev. Saudaraku, apakah kamu masih belum mengakui kesalahanmu? Bahkan jika kamu dan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kamu masih bukan lawanku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa hanya kekuatan iblis yang bisa menyelamatkan klan pemurnian tubuh kuno kita, kan? Jika kita tidak melepaskan praktik klan kultivasi tubuh kuno, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh seluruh alam manusia surgawi, mungkin setelah ratusan tahun, tidak akan ada lagi klan pemurnian tubuh kuno. Apakah kamu sangat marah sekarang, tapi pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku, dan tetapi mati di tanganku. Iblis tua itu tampak bangga dan terus mengerahkan kekuatan, dan wajah Dev mulai memerah. Terlihat bahwa Dev kesakitan, tapi tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, kamu memohon padaku sekarang. Selama kamu memohon padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kamu hanyalah sisa jiwa. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan bertahan 100 tahun. Iblis tua sangat menikmatinya sekarang, dia ingin lelaki tua itu memohon belas kasihan darinya. Sayang sekali lelaki tua itu tidak berbicara. Orang tua, apakah kamu bermimpi? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Dev menatap iblis tua itu dengan wajah lucu. Apa yang kamu katakan? Melihat ekspresi Dev, iblis tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Semuanya sudah seperti ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kamu tidak berharap semut-semut ini bisa menyelamatkan kamu kan? Iblis tua menoleh dan melihat ke banyak biksu di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Chen Ping begitu percaya diri adalah karena biksu yang tersisa. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Dev tersenyum tipis. Saat iblis tua itu berbicara dengan Dev, Sun Tua dan yang lainnya bergerak.
Mereka melihat bahwa Dev dicengkeram oleh iblis tua itu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi mereka berencana untuk menyelamatkan Dev dengan sekuat tenaga. Selama mereka menarik perhatian iblis tua itu, mungkin Dev bisa kabur. Lakukan, kata Charson, dan memimpin semua orang untuk pergi menyerang dengan pedang. Yang lain mengikuti di belakang. Mereka tidak berpikir untuk membunuh iblis tua. Mereka hanya berharap memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Segera dalam kabut hitam, beberapa tubuh tiba-tiba terbang keluar, dan cahaya pedang yang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Mencari kematian. Mata iblis tua itu dingin, dan dia meraihnya dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak. Pof! Namun, yang mengejutkan iblis tua itu, cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melintas di atasnya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, tetapi cahaya pedang itu masih melintas di lengannya. Cahaya pedang menebas, dan bahkan membuat lubang di lengannya, dan darah mengalir keluar. Ternyata roh primordial keluar dari tubuh, ini mendekati kematian. Wajah iblis tua itu dingin, dia tidak berharap jiwa pihak lain meninggalkan tubuhnya. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya, mungkin jiwa tidak akan kembali ke tubuh, dan itu akan berakhir. Terlebih lagi, biksu yang hanya memiliki tubuh alam komposit juga akan mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka, yang pasti mengejutkan iblis tua itu. Setelah roh primordial Charson keluar dari tubuhnya, dan setelah roh primordial kembali ke tubuhnya, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan dia terngah-ngah. Alasan mengapa roh primordialnya keluar dari tubuhnya adalah metode rahasia keluarga Ning mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Sangat disayangkan iblis tua itu terlalu kuat, bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk keluar dari tubuhnya, itu hanya menggores lawan, dan tidak menyelamatkan Dev. Mati untukku. Iblis tua itu sangat marah, dia dilukai oleh seorang biksu kecil di alam tubuh komposit, bagaimana mungkin dia tidak marah? Saya melihat iblis tua itu mengangkat tangannya, dan energi hitam yang kuat menyerang Charson. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator di alam tubuh komposit. Charson sangat lemah sekarang, pukulan ini cukup untuk memusnahkannya. Lakukan. Sun Tua dan yang lainnya mengeluarkan semburan napas dalam sekejap, langsung menyelimuti Charson. Mereka ingin menggunakan kekuatan semua orang untuk menahan pukulan iblis tua itu. Blaar! Nafas ini menghantam tubuh Charson, menyebabkan Charson tiba-tiba muntah darah, hampir menghancurkannya menjadi bubur. Tapi tepat ketika tubuh Charson akan runtuh dan semua orang tidak tahan, tiba-tiba cahaya terang menyelimuti seluruh tubuh Charson. Ada aura tenang dari cahaya ini, menutupi seluruh tubuhnya, dan gelombang kabut hitam menghantam tubuh Charson, yang semuanya terhalang oleh cahaya biru. Namun, tubuh Charson juga terbang terbalik dan terluka parah. Iblis tua itu sedikit mengernyit, dan sekali lagi menembakkan lebih dari 10 udara hitam. Tapi di tengah dentuman itu, aura jatuh pada kecemerlangan cahaya, tapi semuanya terguncang kembali. Charson juga dibombardir oleh gelombang nafas ini, dan tubuhnya terus menjauh, dan akhirnya jatuh ke reruntuhan istana. Cahaya naga biru? Dari mana asalnya? Iblis tua itu terkejut di dalam hatinya, dia tidak mengerti dari mana cahaya biru itu tiba-tiba muncul. Yang lainnya juga sangat bingung, mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, Charson tidak mati, tetapi juga terluka parah, tidak bisa lagi untuk menyelamatkan Dev. Mustahil. Nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku akan segera mematahkan lehermu dan melihat betapa merajalelanya dirimu. Iblis tua itu takut dia akan mengubah keadaan nanti, jadi dia berencana untuk membunuh Dev terlebih dahulu. Cahaya biru yang tiba-tiba tadi membuatnya merasa sedikit khawatir. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu tidak percaya padaku. Kata Dev dengan senyum tipis. Aku tidak percaya. Sudut mulut iblis tua itu berkedut, dan lengannya tiba-tiba meremas dengan keras, langsung mematahkan leher Dev. Melihat Dev terdiam di tangannya, iblis tua itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Chen. Melihat ini, Yulian dan Gilbert dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Biksu lainnya juga langsung terpaku. Dev sudah mati, dan mereka putus asa. Tetapi pada saat berikutnya, Dev perlahan berjalan keluar dari lubang besar di tanah yang dihancurkan oleh Dev. Orang tua,
seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak bisa membunuhku. Dev menatap iblis tua itu dengan wajah mengejek. Melihat Dev muncul tiba-tiba, semua orang terkejut. Kamu, bagaimana mungkin? Iblis tua itu memandang Dev, yang sudah mati di tangannya, dengan wajah ragu, dan perlahan menghilang. Ah! Ilusi, apakah ini ilusi lagi? Iblis tua itu meraung marah, dia pikir dia telah jatuh ke dalam ilusi, itu sebabnya dia melakukannya. Tetapi setelah beberapa saat, iblis tua itu bangun, menatap Dev dengan mata tetap. Ini bukan ilusi, sama sekali tidak terasa seperti ilusi. Siapa yang memberitahumu itu ilusi, mungkinkah itu teknik tiruan? Dev tersenyum ringan. Setelah Dev menguasai tubuhnya, dia segera menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk membuat klon. Karena berkah dari kekuatan lelaki tua itu, avatar dan tubuh asli Dev tidak diragukan lagi, dan waktu retensi menjadi sangat lama. Itu sebabnya iblis tua itu memukul Dev dengan 2 telapak tangan, tetapi menemukan bahwa Dev tidak terluka. Karena bukan avatar yang sama yang keluar setiap saat. Aku tidak peduli apakah itu ilusi atau tiruan, aku ingin kamu mati. Iblis tua itu meraung marah, dan tiba-tiba meraih Dev dengan kedua telapak tangannya. Tapi dengan cepat Dev mengeluarkan cambuk ajaib, dan tiba-tiba mencambuk cambuk itu dengan keras di udara, mengeluarkan suara seperti guntur. Iblis tua itu membeku sesaat, dan melihat tanda melonjak di cambuk. Dan saat berikutnya, serangkaian pola tanda emas tiba-tiba terbentuk di lengan iblis tua itu, lalu menyebar dengan cepat, membanjiri seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Pola emas ini sebenarnya menggemakan pola tanda pada cambuk ajaib, seolah-olah itu adalah satu. Iblis tua itu kaget, garis-garis emas itu seperti rantai, yang terus-menerus mengencang, memenjarakan gerakannya. Metode macam apa ini? Kapan kamu meletakkan garis-garis ini di tubuhku? Iblis tua itu menatap Dev dengan heran. Dia telah berhati-hati dan tidak pernah melihat adanya masalah fisik. Kapan Dev memasang tanda emas yang mengikatnya? Ketika kamu menangkapku, apakah kamu pikir aku bisa ditangkap dengan mudah olehmu? Aku sengaja ditangkap olehmu. Dev berkata kepada iblis tua dengan wajah mengejek. Ah, kau pembohong, pembohong. Iblis tua itu meraung dengan marah. Dia selalu mewaspadai ilusi pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak menggunakan ilusi, dia akan dapat melakukannya. Dev mengusir iblis tua itu, dan sinar cahaya perlahan naik dari tubuhnya. Aura penuh cahaya bintang menyebar dari tubuh Dev. Kekuatan asli? Iblis tua memandang Dev dengan tak percaya. Bagaimana seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam tubuh komposit memiliki kekuatan asli? Bahkan jika Anda dapat melihat ruang aslinya, maka mereka semua jenius yang langka. Dan sekarang Dev benar-benar memiliki kekuatan asli di tubuhnya. Seperti kata pepatah, masa muda lebih baik daripada biru, saya menasihati Anda. Lebih baik dengan patuh menyerahkan sinar sisa jiwa Anda ini, dan jangan biarkan yang delusi menaklukkan klan pemurnian tubuh kuno dan seluruh surga dan dunia manusia. Kita semua sudah tua, dan kita sama sekali tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Dia membujuk adiknya dengan menggunakan seorang biksu kelas 4 di alam tubuh komposit yang memiliki tubuh fisik yang sesat, memiliki ruang asli seperti bintang-bintang di alam semesta, dan menyadari beberapa jenis kekuatan asli. Bahkan di masanya, tidak ada orang yang bisa menemukan kejeniusan seperti itu. Aku tidak akan menyerah, sama sekali tidak. Kamu penjahat tercela, kenapa kamu tidak berani menghadapiku secara terang-terangan, tapi bermain trik kotor? Kamu punya cambuk ajaib, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Kamu terlalu buruk. Iblis tua itu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah, meraung keras. Aku bisa mengeluarkannya kapanpun aku suka, bisakah kamu mengendalikannya? Karena kamu tidak menyerah, maka jangan salahkan aku. Dev berteriak keras, dan langsung membuang cambuk ajaib di tangannya. Disertai dengan gelombang tanda pada cambuk ajaib, itu menyembur keluar seperti sungai yang mendidih, dan dengan cepat mengalir ke garis emas yang membungkus iblis tua itu. Cahaya keemasan menyala satu demi satu, langsung mengikat iblis tua itu sampai mati. Aku tidak akan terjebak dengan mudah. Merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya, iblis tua itu meraung marah. Diiringi raungan iblis tua, kabut hitam antara langit dan bumi terus melonjak ke arahnya dari segala arah.
Lambat laun kabut hitam ini terus mengembun bersama. Binatang buas raksasa dengan berbagai bentuk muncul dari kabut hitam dan mendatangi iblis tua itu, seolah membantunya keluar dari masalah. Melihat ini, Dev menciber, dan semburan api langsung muncul dari tangan yang memegang cambuk ajaib. Nyala api langsung menyulut cambuk, dan membakar dengan hebat. Pada saat yang sama, garis-garis pada tubuh iblis tua itu juga berkobar. Monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam. Setelah menyentuh nyala api, berteriak satu persatu, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam lagi. Iblis tua itu terus berjuang, tetapi sama sekali tidak berguna. Cambuk ajaib itu persis kebalikan dari jenis kultivasinya. Dengan cambuk ajaib yang terus-menerus diayunkan, semua jenis kekuatan spiritual di dalam tubuh, kekuatan asli, semuanya memancar keluar seolah-olah terbebas dari uang. Pada akhirnya, iblis tua itu berhenti berjuang dan tampaknya telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Melihat iblis tua itu tidak lagi berjuang, Dev menghela nafas lega. Selesai. Dev sangat bersemangat. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka juga menjadi bersemangat seketika, yang berarti mereka semua telah melewati gerbang neraka. Dan ekspresi 5 elemen iblis surgawi lebih jelek dari yang lain saat ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani bergerak, bahkan iblis tua pun ditaklukkan, jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Iblis tua memandang Dev, yang sangat bersemangat, dan mendengus dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Bahkan jika aku tidak mengendalikannya sekarang, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu dengan cambuk ajaib di tanganku. Setelah Dev selesai berbicara, cambuk ajaib itu menampar iblis tua itu dengan keras. Aku membuatmu sangat luar biasa sekarang kamu tahu seberapa kuat kamu? Dev menyerang dengan cambuk demi cambuk, menghabiskan kekuatannya setiap saat. Wajah iblis tua itu ganas, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan, tetapi setelah begitu banyak pukulan, dia tetap tidak mati. Dev sedikit terengah-engah, energi spiritual yang dia isi ulang hampir habis. Jangan berkelahi lagi, kamu tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya jika ini terus berlanjut, biarkan aku yang melakukannya. Leluhur klan pelatihan tubuh kuno berbicara perlahan. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain mengembalikan kendali tubuhnya kepada lelaki tua itu. Dev berdiri diam tanpa bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu memiliki begitu banyak mantra, jadi aku akan memilih satu untuk kamu perhatikan baik-baik. Ingat, kamu harus memperhatikan dengan jelas, mungkin itu akan membantumu. Kata lelaki tua itu kepada Dev. Muntahkan darah, meraung keras. Setelah selesai berbicara, saya melihat telapak tangan saya terangkat ke atas, dan kemudian berubah menjadi postur mengangkat. Dalam sekejap, telapak tangan besar muncul di udara, seperti telapak tangan Buddha Tathagata. Dan di tengah telapak tangan, guntur dan kilat terus bergemuruh. Telapak guntur. Dengan teriakan keras Dev, telapak tangan besar itu tiba-tiba ditekan. Ini adalah pertama kalinya Dev menggunakan telapak guntur setelah menyadari sumber guntur dan kilat. Dengan restu dari sumber guntur dan kilat, telapak guntur pasti akan meningkatkan kekuatannya secara masif. Terlebih lagi, kali ini telapak guntur palm dilakukan oleh lelaki tua itu sendiri, dan Dev mempelajarinya dengan tenang. Boom. Disertai dengan semburan raungan, itu seperti langit yang hancur berantakan. Telapak tangan terus menekan, dan bahkan kekosongan pun hancur dan terdistorsi. Semua orang menatap kosong ke telapak tangan besar yang jatuh dari langit, mata mereka penuh keterkejutan. Di mata mereka, ini hanyalah tipuan peri. Saat cetakan telapak tangan semakin rendah, petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus membombardir, dan setiap sambaran petir yang menghantam tanah akan membentuk lubang yang dalam. Lebih banyak kekuatan petir menghantam tubuh iblis tua itu, menyebabkan iblis tua itu menderita tanpa henti. Dev memperhatikan dengan seksama, tidak melepaskan detail sekecil apapun. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kali seseorang mengajarinya dalam hidupnya. Telapak tangan semakin rendah, dan jangkauan telapak tangan semakin kecil dan semakin kecil, terus mengembun. Kekuatan petir itu juga terkondensasi menjadi satu. Sepertinya memadatkan semua kekuatan di satu tempat. Pada akhirnya, telapak guntur hanya menjadi seukuran telapak tangan manusia, menutupi bagian atas iblis tua itu.
Semua kekuatan Guntur dan Kilat juga terkonsentrasi di satu tempat, dan Guntur dan Kilat yang menyilaukan membombardir. Hal yang paling kuat tentang telapak petir bukanlah kekuatan cetakan telapak tangan, tetapi kekuatan Guntur dan Kilat di telapak tangan. Ah! Kekuatan petir menyambar, dan iblis tua itu akhirnya menjerit melengking. Ini membuktikan bahwa telapak Guntur telah menyebabkan kerusakan yang menusuk hati pada iblis tua ini. Telapak Guntur menghilang perlahan, dan lubang hitam besar muncul di dada iblis tua itu saat ini. Iblis tua dengan sisa jiwa, bahkan jika dia memiliki kerusakan seperti ini, dia dapat pulih dalam waktu tercepat, lagi pula, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Tapi kali ini, lubang besar yang diledakkan oleh telapak Guntur tidak bisa dipulihkan sama sekali. Melihat lubang hitam besar di dadanya, mata iblis tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Bersambung ke episode 288. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.